Roy Suryo begitu sangat kecewa sekali dengan Hasan Nasbi dikarenakan Hasan Nasbi sudah dipanggil Prabowo, namun demikian Roy Suryo belum. Bahkan Roy Suryo meminta agar Hasan Nasbi dipecat dikarenakan telah menghina Prabowo. Demikian kata Roy Suryo. Apakah Roy Suryo ingin menggantikan Hasan Nasbi? Kita dengar pernyataan Roy Suryo. Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Hasan Nasbi yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Saya minta kalau bisa Pak Prabowo memecat dia. Jadi di kesempatan ini saya ingin melakukan kritik keras kepada Kepala Komunikasi Istana Hasan Nasbi yang sengaja menyesatkan informasi, dan ini merupakan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus menindak dia karena disebutkan kemarin ketika datang ke Solo, ya Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja, nempel pesawat pribadi. Bukan, pesawat Boeing 737-700 Papa Kilo Golf Romeo Delta itu adalah pesawat kenegaraan, pesawat pengganti daripada British Aerospace RJ85 yang biasa digunakan, dan Pak Prabowo sah menggunakan itu karena beliau adalah Menteri Pertahanan dan pejabat negara. Jadi justru juru komunikasi istana Hasan Nasbi yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Saya minta kalau bisa Pak Prabowo memecat dia. Juru komunikasi presiden itu salah besar, justru menghina Pak Prabowo. Itu bukan pesawat pribadinya Pak Prabowo, ya itu pesawat kenegaraan, dan Prabowo sah menggunakan. Itulah Roy Suryo yang meminta Prabowo memecat Hasan Nasbi dikarenakan ya cuman bahasanya menyebut pesawat yang ditumpangi Prabowo Subianto. Roy Suryo mengatakan berbeda sekali dengan yang ditumpangi oleh Kaisang. Begitu kata Roy Suryo dan dengan tegas meminta agar Hasan Nasbi dipecat. Mungkin yang dimaksud Roy Suryo adalah pesawat ini begitu ya, yang bertuliskan Republik Indonesia, dan ini adalah milik militer kata Roy Suryo, dan Prabowo berhak untuk memakai atau menggunakan pesawat itu. Demikian kata Roy Suryo. Seperti kita ketahui bersama bahwa Hasan Nasbi telah dipanggil Prabowo ke Hambalang dan tentu saja akan mendapatkan jabatan menteri. Beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal soal antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu kemajuan ekonomi kita, pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Gitu tadi. Lanjut VCO, Pak. Apa? Lanjut sebagai VCO. Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya, ketika sudah selesai pelantikan, beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa. Ya gitu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam gitu. Internal istana, Pak. Apa? Internal istana. Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya gitu. Tentu mungkin nggak jauh-jauh dari hal yang selama ini juga saya tekuni. Ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit, boleh kan? Boleh spill juga. Boleh spill? Tadi udah di spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya, beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar, dan buat saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, Roy Suryo begitu sangat kecewa sekali. Sudah capek-capek bikin fufafa dan menfitnah Gibran, namun ujung-ujungnya tidak dipanggil Prabowo Subianto, yang dipanggil adalah Hasan Nasbi. Dan inilah ketika momen Roy Suryo menjelek-jelekan Gibran dengan fufafa. Yang maha benar netizen, yang maha benar netizen dengan Lagi maha kuasa. dengan segala komentarnya itu, karena mereka lah gitu ya. Harus saya akui bahwa mereka lah yang kemudian mengumpulkan pasal-pasal itu, yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufu Fafa, yang kemudian ketika dia lupa
password, ya. Sehingga dia nggak bisa login. Ya. Ya itu kan si Fufu Fafa dulu teriak-teriak, dia Ya. nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Oke. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu, atau Raka Gunarli itu siapa gitu kan. Ya. Ternyata itu ada hubungannya. Si Kaisang P, ya, Ya. itu akun resminya Kaisang Pangarep. Ya. Itu pernah mengucapkan ya selamat ulang tahun Ya. ya kepada Kepada Raka Gunarli dan ibunya. dan ibunya. Ya, Dan ternyata yang Raka kebetulan kebetulan 1 Oktober 1 sama. Oktober. Ya, Ya. jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak Ya. perlu jelas betul kalau Ya. betul. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari Gunting. namanya gunting ya Ya. di PIK ya. Ditampilkan Jido ya gunting Ya. ya. Soal dia mau gunting. Ini PIK-nya ya. bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi Bukan, heboh. bukan. Itu beda. Itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Oke. Nah itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufu Fafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis, Ya. yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya Oleh Cilipari. oleh Cilipari, padahal Cilipari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah Cilipari itu nama catering Ya. yang dimiliki oleh Gibran Raka Ya. Buming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Ya. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Ya. Gitu lah. Mas Refli kan Lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya? Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah. Terima Ya. kasih koreksinya Ya. kan kayak Ya. gitu ya. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Ya. Tapi kan saya belajar gitu. Ya. Nah, itu dua penulisan itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituliskan oleh Cilipari. Dan terakhir adalah Cilipari itu ternyata pernah ditweet oleh seseorang dengan akun namanya @jokowi. Oke. Nah, padahal kan Jokowi itu semua orang tahu tuh akunnya Iya. Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Widodo. Yang itu ternyata memention Cilipari. Iya. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini sudah kemudian bisa dirangkai bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan ini adalah bukan daripada. Sebentar Mas, saya Ya. potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ah, Ini akun Fufu Fafa ini mengatakan guys, sorry stupid question. Ya. Beli gunting yang YG ya. Kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. ya 3 jam berikutnya. Ya, oh ini 3 jam berikutnya ya? Iya benar ya? Pada hari yang sama. Ya pada hari yang sama 3 jam itu kan, berikutnya. Ya, betul. benar. Itu kan pada tanggal 3 November Ya. 2014. Ya, pada 3 November ya. Atau yang atas yang jam Fufu 8 Fafa, ya. 04 kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Ya. Dan ini kalau mau iseng Nah, ya. saya Ciliparinya Cilipari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di Kayak juga. steak. Jadi Iya. pakai kayaknya tuh Yang pakai steak K juga. gunting PIK di mana ya? Sama persis ya. Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini ya? Gini mas. Iya. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang kasus tuh nebeng komentar. Iya. Kalau nebeng komentar, kebalik mas. Ciliparinya dulu yang nulis, Iya. baru kemudian Fufa-Fufanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang di-deny adalah Fufu Fafa. Iya. Jadi ini Jadi Cilipari duluan, baru Fufu Fafa. Itu berarti Ciliparinya Iya, yang Ciliparinya kalau ini benar. Fufu Fafa, nulis baru dulu. Cilipari. Ngapain Cilipari Ngikutin Fufu Fafa. Dan kalau kita mau iseng lagi mas, Iya. pada saat itu kalau kita perhatikan DP-nya Fufu Fafa, artinya gambarnya di Fufu Fafa, Iya. ikonnya itu adalah Pork Festival.
Oke. Festival yang ada di kota Semarang tentang makanan babi. Oke. Itu yang orang ribut juga. Di mana ini? Itu ada di dekat Fufu Papa. Iya. Ya, di sebelah kirinya tuh kan ada pork festival. Oh, Bulatan merah gitu, bulatan merah. bulatan merah itu. Iya. Oh, bulatan merah itu tanda pork festival. Iya, itu